Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada cerita batu hijau, baik itu pembeli, pemilik bahan, atau siapapun itu, saya bahasakan latah berbicara mengenai nilai kadar persen batu tembaga tersebut. Pertama, jika kita lihat, batu tembaga itu bukan seperti tanah liat atau tanah umum, tanah puruh misalnya, yang sekali kita lihat semuanya tanah itu ya. Jadi semuanya itu mayoritas. Tetapi kalau batu hijau, mereka itu dicari-cari dulu, membuat lubang misalnya baru ketemu uratnya. Atau sekalipun sudah ketemu pada hamparan batu hijau, itu pun tetap variatif visualnya. Jadi di sini keadaan batu hijau itu berbeda sekali dengan keadaan batuan atau tanah mayoritas. Tetap saja cukup eksklusif keberadaannya. Jadi sering sekali saya dihadapkan dengan pertanyaan pada kondisi batu yang dibawa sudah menyebutkan persen, seolah-olah itu angka mutlak. Jika kita tanya dari mana angka tersebut, kita pun tidak bisa menjawabnya menurut si Anu, menurut si B. Yang benar itu kalau kita sama-sama bicara teknis, jika kita ingin membuat statement, sebaiknya itu didasarkan dari pengalaman. Contohnya, kita biasa mengolah batu hijau dari lokasi tertentu, karena secara keumuman kita mendapatkan tembaganya misalnya dari 1 ton didapatkan sebanyak 100 kilo tembaga misalnya. Bolehlah kita berkata, rata-rata kita dapat 10%. Kalau kita tidak punya pengalaman rata-rata mengolah batu tembaga dari satu daerah tertentu, kita tidak bisa mengatakan nilai rata-rata 10% tadi. Apalagi jika hanya memegang batu tembaga lalu mengeceknya dengan XRF sekalipun, lalu dianggap sebagai angka mutlak. Misalnya batu tembaga ini persen kadar tembaganya 50%, misalnya kan. Karena XRF sangat possible kebetulan ditembakkan pada titik yang sangat bagus berwarna sangat hijau. Tentulah kadar tembaganya sangat tinggi. Sekarang coba kita ambil pasir bangunan atau ambil tanah liat yang sudah mengeras. Lalu kita hancurkan, kita aduk-aduk, warnanya akan tetap sama karena itu mayoritas. Lalu coba kita ambil batu hijau yang sangat hijau sekalipun. Lalu kita hancurkan, lalu aduk secara merata. Apakah sekarang warnanya menjadi hijau yang sama sebelum dihancurkan? Tentu tidak, bukan? Warnanya menjadi coklat, warnanya menjadi abu-abu dengan bias hijau. Kalau batu hijau tadi kita anggap semuanya hijau, tentulah setelah kita hancurkan dan kita aduk, maka akan tetap sama warnanya seperti tanah liat tadi. Hal yang cukup mudah dan cukup mendekati nilai rata-rata untuk menentukan kadar atau persen batu tembaga, yaitu membuat konsentrat rata-rata pada batu hijau tersebut. Contohnya batu hijau dari Aceh Selatan dari titik tertentu, bukan dari seluruh Aceh Selatan. Karena di Aceh Selatan saja kondisi batu hijaunya luar biasa variatif. Jadi buat konsentrat dengan semuanya yang terukur sehingga outputnya akan rata-rata sama walaupun tidak mutlak. Misalnya 10%. Outputnya akan pada kisaran tersebut 11, 13, atau 9% dan seterusnya. Warna konsentratnya pun akan sama outputnya. Setelah jadi konsentrat, inilah kita lebih cukup tepat untuk mengatakan persentase nilai konsentratnya dengan catatan sudah diuji beberapa kali. Baik pengujian menggunakan peralatan elektronik seperti XRF atau ICP, ataupun mengolahnya secara langsung dengan nilai rata-rata, misalnya dengan merecovery tembaganya. Jadi pertanyaan berapa persen tembaganya dengan merujuk ke batu saja itu bukannya tidak bisa, tapi kita sudah harus punya pengalaman dalam pengolahannya atau punya pengalaman dalam penjualannya sehingga kita mendapatkan nilai kadar rata-rata dari pembeli. Penjual batu hijau sebetulnya tidak bisa sama sekali menentukan kadarnya jika dia belum pernah mengolahnya atau dia belum pernah menjualnya secara terus-menerus kepada satu pembeli. Kecuali dia sudah sering mengolahnya, baik itu hanya membuat konsentratnya berulang kali, mendapatkan outputnya baik itu sekedar konsentrat, ataupun logam tembaga itu sendiri, baru bisa dia sebutkan nilai kadar umum dari batu hijau tersebut. Atau dia sudah sering menjual kepada satu pembeli sehingga ada ketetapan dari satu pembeli tersebut yang cukup meyakinkan bahwa batunya misalnya disebutkan bernilai 10%. Sebagai catatan, yang saya temui di lapangan, nilai batu tembaga rata-rata dalam 1 ton yang umum adalah 5-20% 20% ini sudah super luar biasa. Jika ada yang berkata sampai 50% tembaganya, sederhana saja. Artinya pada batu yang dia pegang tersebut, semuanya sama total. Tidak ada kristal kuarsa, tidak ada kotoran,
Tidak ada yang lain kecuali yang berwarna hijau ataupun biru. Itu saja seharusnya yang ada. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.